Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gurga Batak. Ya, selamat siang, selamat datang semuanya di diskusi Batakologi yang ke-7 bersama saya sebagai moderator Luna Siagian. Sekaligus juga saya volunteer dari Batakologi. Di sini kita akan membahas mengenai salah satu fabel yang mungkin tidak lazim dikenal oleh orang-orang kebanyakan dari tanah Batak, yaitu Lakitang dan Hije, bersama dengan pemateri kita Bang Yuri Sagala. Selain di Instagram Live, kami juga live broadcast di Twitter Space, dan jadi kawan-kawan yang tidak hanya ingin menonton di Instagram Live bisa mendengar juga di Twitter Space. Silakan, Bang Yuri. Baik, diskusi kita ini adalah tentang Lakitang dan Hije. Lakitang Dohot Hije. Ini adalah salah satu fabel yang saya temukan waktu saya mengerjakan digitalisasi literatur yang kami punya. Ini ada saya temukan Lakitang dan Hije. Ini menurut saya ini cukup menarik untuk dibahas, karena dari sini ada satu wisdom hikmat wisdom yang disampaikan melalui umpama dan umpama yang disampaikan nanti. Baik, itu pengantar ini Lakitang dan Hije. Lakitang ini adalah sejenis siput nanti yang bisa dari sungai ini. Dan Hije ini adalah seperti bentuknya kijang. Mungkin di tempat lain ada yang mengenalnya seperti kijang atau kancil gitu ya. Untuk pembicaraan ini saya menggunakan 3 referensi disebut. Pertama dari bukunya Tuan LD Siagian, Profesor LD Siagian, karena memang referensi ada di sini. Ada di sini yang kami temukan di hanya satu buku ini. Tugian di Halak Batak yang diterjemahkan yang ditulis oleh Tuan Siagian pada tahun 1990. Ini saya sampaikan ya, mungkin kalau teman-teman yang mengikuti di Instagram bisa melihat ini. Tapi yang di Twitter Space hanya mendengar suara saya, sehingga saya sampaikan apa referensi yang saya pakai di sini. Yang pertama tadi tulisan dari Tuan LD Siagian melalui yang diterbitkan oleh Linggom. Kemudian yang kedua saya menggunakan juga tulisan dari Tuan Warnek, Eporus ketiga dari Gereja Ruya Kristen Batak Protestan. Ya, dia juga salah satu tim Zending yang membawa misi penginjilan ke tanah Batak dari Tuan Johannes Warnek. Bukunya Kamus Batak Toba Jerman, Toba Batak Deutsches Wörterbuch. Ya, yang diterbitkan di Toba Batak Deutsches Wörterbuch. Yang kemudian dari tulisan Tuan Siagian, Siahaan, Mangaraja Alsa Siahaan pada tahun 1964. Ketika dia menulis ini, dia waktu itu berusia 39 tahun. Jadi waktu itu cukup muda dia. Seperti ini dia terhitung muda lah itu, mengumpulkan begini. Yang berjudul Umpama Ni Halak Batak Nama Haratorangan. Jadi di sana dia ada mengumpulkan sejumlah umpama Batak dan diterangkan oleh dia apa makna perumpamaan itu. Ada sekian banyak. Nanti juga akan saya sampaikan mengenai umpama yang akan saya sambungkan sini. Mungkin ada waktu yang baik lagi saya akan menjelaskan tentang apa beda umpama dan umpasa. Ini seringkali khas cara orang Batak menyampaikan hikmatnya, cara orang Batak menyampaikan wisdomnya, menyampaikan podanya melalui umpama dan umpasa. Contohnya kan seperti saya waktu pertemuan pertama saya menyebutkan bahwa awalnya orang Batak itu bukan membaca aksara tapi membaca tanda, membaca alam. Jadi dari situ kemudian jadi itu dulu yang pertama, aksara nanti. Contohnya makanya muncul ada pepatah yang mengatakan Maksia minaminan songon lapak ni gaul, jalan masih tukul-tukulan songon suat di gobian. Jadi begitulah hubungan persaudaraan yang baik, saling mendukung, saling menopang.
Ada lagi yang saya juga sampaikan kemarin itu, unang songon deke dugdung di da ulok di patudu uluna di da deke di patudu lai-laina. Dan ada lagi perumpamaan-perumpamaan yang lain yang disampaikan oleh orang Batak. Ya, selanjutnya di sela ini saya sebagai pembuka ini tentang apa ini lakitang dan apa ini hije. Tadi lakitang adalah jenis siput sungai. Siput sungai tadi apa dia punya cangkang dia itu, punya cangkang dia. Jadi ada dia namanya juga siput ada cangkang ya. Kemudian dari menurut tadi Wagner, lakitang ini kalau dia menerjemahkan dia musel, kerang, atau ada menerjemahkannya snake house, cangkang siput atau snake siput. Itu. Dan juga kalau di apa ada juga kalau bagi teman-teman kita yang di Minang ini juga ada mereka mengenal juga lakitang. Lakitang ini siput juga dia. Disiput juga cara mereka ini apa jadi hidangan nih sama mereka itu dia apa namanya dijadikan seperti gulai ya. Gulai dia apa cara mengajak dihisap. Namanya itu langkitang cucuy namanya. Teman-teman kita yang di Minang tahu itu langkitang cucuy. Jadi ketika membaca ini saya menduga ini sepertinya barang yang sama. Lakitangnya Batak dengan lakitang Minang, saya kira dia sama berdasarkan yang saya baca dari tugi-tugiannya. Dan juga ini lakitang juga seperti dikenal ada juga nama huta, nama kampung di daerah Pahai, Kabupaten Tapanuli Utara, namanya Huta Silakitang. Daerah Pahai, namanya Huta itu Silakitang. Ya, mungkin bagi teman-teman yang mengikuti ini yang melihat nanti selanjutnya, kalau ada yang pernah tahu apakah Huta Silakitang identik dengan lakitang, ya mungkin ya bisa nanti berbagi cerita kita melalui komentar Instagram kita nanti, melalui komentar ya, komentar postingan kita ini. Bisa nanti kita berbagi cerita. Apakah ada teman apa identiknya? Apakah karena di huta di kampung itu banyak dia? Apakah karena di huta itu banyak dia lakitang atau apa sebagainya? Dan juga lakitang ini juga kan dagingnya dimakan. Cangkangnya itu bisa dijadikan dia jadi kerajinan itu. Itu ada saya lihat di YouTube itu dibagi-bagi orang. Cangkangnya itu jadikan kerajinan. Jadi mereka menjual itu, mereka dijual kembali. Jadi pemanfaatan barang bekas ya. Jadi supaya kita menerapkan 3R untuk penghijauan bumi yang baik, untuk keadaan bumi kita yang lebih baik. Jadi menerapkan 3R, menggunakan kembali, mengurangi sampah dan recycle ya, dan ulang. Dan itu tadi yang pertama tentang lakitang. Kedua tentang hije. Hije juga oleh Tuan Wagner diterjemahkan dia antilop. Itu juga artinya dia kijang. Kalau diartikan juga ini sebangsa kijang. Tapi saya meragukan apakah cerita ini benaran ini asli kita, karena apa ini oleh penulis, oleh Tuan Siagian, ini lakitang dan hije ini ditampilkan dia fabel, dalam bentuk fabel dia sebagai obrolan antara lakitang dan hije. Ya, tapi kan dia ada obrolan antara langkitang dengan hije. Dia mengobrol di sana. Langkitang dan hije dia saling mengobrol. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana obrolan mereka. Ya, tadi saya sebutkan tadi inilah umpama yang ditampilkan di buku itu. Di bukunya Tuan Mangaraja asal Siahaan. Umpama ini dikatakan, yang pertama dikatakan lakitang gabe hapu, nah hinilang gabe mabu. Siput menjadi kapuk dan barang yang diperoleh melalui hasil tipu menjadi buyar, menjadi hilang. Dan yang kedua, piu songon tali, putor songon lakitang. Piu berpilin seperti tali dan putor itu berputar seperti lakitang. Bagaimana maksud perumpamaan ini? Di sini ada saya catatkan mengenai arti perumpamaan ini. Saya buka. Yang pertama tentang arti kata yang pertama ini ya, lakitang gabe hapu nah hinilang gabe mabu. Dituliskan oleh Tuan Siagian seperti ini dia. Di patudos upama ido, lakitang di laut na gabe hapu tuna hinilang gabe mabu. Ini disamakan tentang siput yang menjadi kapur dan barang curi yang menjadi buyar, menjadi hilang. Tulang holi di lakitang ido di bendi Sumatera Timur gabe hapu. Tulangnya lakitang di Sumatera Timur dijadikan kapur. Jadi dong gabe hapu lakitangi makserak matu desa nawalu asa gabe soitada be muse lakitangi. Jadi setelah jadi kapur itu diserakkan berserak itu ke 8 penjuru mata angin sehingga tidak dikenal lagi. Jadi tidak diketahui lagi. Songoni do ugasan nah hinilang.
dan tadai di mana. Begitu juga dengan barang-barang yang digelapkan ya, digelapkan, yang hinilang, yang digelapkan, yang ditilet gitu ya. Nggak dikenal lagi. Artinya itu bukan jadi barang kekayaan, itu menjadi buyar mabuk sirna gitu. Sehingga tidak diketahui. Sehingga diketahui oleh orang tua yang dulu asa diboton akan tua-tua nogo bidu nato hasia pakilangon ido dibain upama ilau paing boton, supaya orang tua kita menyampaikan ini bahwa barang yang hasil gelap itu, bahwa barang hasil pencurian, hasil penggelapan itu menjadi tidak berguna. Ia nama hilang iman nama baik akal bisuk lau mabuat manang makaliangi tugasan hidungana. Jadi akal busuk begitu yang dipakai untuk nilai, untuk mencuri barang ini. Itu yang arti perumpamaan yang kedua. Yang pertama, yang kedua, piu songon tali putok songon lakitang. Piu berpilin seperti tali dan berputar seperti lakitang. Seperti itulah yang dilakukan oleh orang tua. Seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang. Jadi kalau tali yang dipilin itu kuat. Jadi kuat itu. Tapi kalau lakitang itu memang perilakunya dia berputar ya. Ale yang pampayanan idongan na piu jalan na putok salalui ala ikut-ikut do hata do pampayanan ni halak. Karena perilaku yang seperti ini itu bukan perilaku yang baik. Seperti contohnya hata ni halak, seperti katanya perkataan yang mendatangkan kehidupan itu juga dikatakan untuk merusak, untuk mengganggu. Jadi berpilin ya. Saya kan dia mengatakan yang baik, tapi ada juga busuk-busuknya gitu. Pambai ni halak lo mangurubi pambai ni halak lo mangurubi mangulah haumani na memet apena makaliang idodang na puntori. Jadi istilahnya dia sepertinya ingin menolong orang kecil untuk menjaga ladangnya. Tapi dalam hatinya bukan itu aja, dia ingin menguasai itu, menjadi miliknya. Itu makanya si perilaku yang enggak baik ini. Makanya itulah sifat yang dikatakan dia putok piu songon tali putok songon lakitang. Ya, tentang turi-turian ini sebenarnya ada macam-macam cerita ya di dalam bahasa Indonesia. Kita ada tahu beberapa cerita macam-macam. Ada namanya fabel ya, ada namanya cerita legenda, ada namanya dongeng dan macam-macam. Jadi fabel kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia ini saya kutip KBBI. Fabel itu merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang perilakunya diperankan oleh binatang. Ini isinya tentang berisi pendidikan moral dan pekerti. Itu tentang artinya fabel. Ini saya rujuk kepada KBBI. Sementara di Batak itu cerita yang mirip begini itu ada macam-macam. Ada dua macam. Yang pertama dikenal namanya turi-turian. Turi-turian itu kalau ini saya kutip dari warnet ya. Turi-turian dikatakan hal tergesifte, cerita tua, kayak cerita legenda-legenda seperti itu ya, termasuk itu dia turi-turian. Kadang seperti yang kemarin juga kita cerita yang pertama itu yang berkelahian antara Siala Sungsang dan Siala Poriama, itu juga terbilang turi-turian, cerita-cerita lama, cerita-cerita tua, sejarah tua yang pertama. Yang kedua ini ada namanya toksa. Jadi dua ini dikatakan ada turi-turian, ada toksa atau toksa ya. Itu ada fabel. Ada dikatakan eine fabel. Le hafte adzarlung. Fabel narasi didaktik. Ada poda disampaikan di sana, narasi yang berisi poda didaktik. Cerita serupa tentang ini, cerita serupa dengan ini yang pertama itu saya coba kembali waktu menceritakan ini. Ada kita punya website Budaya Indonesia. Budaya Indonesia ini di sini kami mempunyai banyak kontributor yang membagi aset mereka, aset kebudayaan mereka di situ kan, orang-orang membagikan di sana. Jadi ada sejumlah yang dibagikan di sana. Ada yang pertama cerita rakyat, ada berubah dengan makanan, ada teknik pengobatan, ada dia apalagi yang lain-lain, naskah tua dan sebagainya. Ada banyak dibagikan orang di sana. Salah satunya waktu itu kami ingin mencari tentang
turi-turian atau cerita ini yang identik seperti. Jadi saya teringat kepada kancil, itu ada dibayarkan orang di daerah Jawa itu namanya kancil. Ada juga, masih ingat kan teman-teman lagu ini, si kancil anak nakal suka mencuri ketimun, ayo lekas dikurung jangan diberi ampun. Nah, itu juga di lagu-lagu begitu, saya ingat itu waktu saya kecil ada lagu seperti itu. Ya, jadi itu bentuk apa, narasi didaktik disampaikan itu. Yang kancil sering digambarkan seperti itu, dia suka mencuri, suka menipu. Jadi ya, suka mencuri, suka menipu. Di cerdik ya digambarkan nih. Cerdik yang kita sampaikan di sini nanti dia juga mencuri nanti. Mencuri, dan ini juga ada beberapa juga menyampaikan kancil ini suka menipu. Itu ya sebagai pengantar dari tentang begitu. Jadi orang menyampaikan hal ini untuk dalam rangka pengajaran. Jadi ini juga menjadi milik masyarakat, menjadi bagian dari adat, karena inilah menyampaikan kebijaksanaan itu. Orang menyampaikan kebijaksanaan, menyampaikan pengetahuan sebagai pedoman. Karena jujur saya memang kebanyakan itu orang lebih suka disampaikan cerita gitu. Lebih gampang dia diingat, lebih mudah dinikmati. Contohnya waktu ada anak gini, kerjakan dulu ini, enggak mau aku, dia Magdadi, membujuk anak yang Magdadi ngambek ya, membujuk itu, enggak mau aku katanya gitu, dibuat. Jadi orang tua kadang ada gitu, enggak langsung dimarahi anaknya, tapi dibuatnya cerita dulu kan begini ya, jadi lembek anaknya dikerjakannya. Itu salah satu cerita menyampaikan salah satu penyampaian penyampaikan poda atau turi-turian ini. Ya, selanjutnya inilah cerita tentang turi-turian pembicaraan antara ini Lakitang dan Hije. Ini dia ada pembicaraan di sini. Di sini ditampilkan bahwa Lakitang sedang ngobrol dia dengan Hije. Jadi dikatakan di situ awalnya dikatakan di sana di tepi hutan, Lakitang sedang berdiam di situ. Berdiam di sini saya pilih kata dipilihkan dari naratornya adalah kata mansusuari. Mansusuari, berdiam ya. Berdiam ini di bahasa Batak ada dua macam. Ya, ada dua macam ini berdiam. Pertama, orang berdiam ke matahari. Yang kedua, orang berdiam ke api. Berdiam ke matahari ada disebutnya bahasa Batak dikatakan mansusuari atau maksisuluari. Itu ya, untuk berdiam ke matahari. Yang kedua ada namanya berdiam ke api. Berdiam ke api bahasa Batak dikatakan mansusulu atau masusulu atau masisulu api. Ini tiap daerah bisa menyampaikan berbeda. Bisa ada yang mengatakan yang masusulu atau mansusuari, ada yang menyampaikan maksisuluari atau maksisuluari atau masisuluapi. Ada menyampaikan begitu. Itu tergantung bagaimana daerahnya. Ketika waktu itu saya masih sekolah, waktu saya masih SD, waktu itu daerah Balige, buku yang kami pakai di situ menyebutkan bahwa dikatakan dia itu untuk menceritakan itu masuswari dikatakan itu masuswari. Ya, jadi itu yang buku yang diberikan buku yang kami pakai untuk bahan belajar kami, pelajaran bahasa daerah. Itu waktu itu saya masih SD di SMP di daerah Tapanuli, daerah Balige ya. Balige, tapi semoga hal ini masih berlanjut di Balige. Jadi kearifan lokal ini masih berlanjut di sana. Saya harap itu masih ada di sana. Bahkan saya masih diajar itu tentang aksara Batak, masih dapat saya diajarkan di sana tentang umpama, umpasa, perumpamaan dan sebagainya. Nah, itu dia mengenai tentang masuswari. Jadi waktu Lakitang ini sedang masuswari, dia lewatlah seekor Hije dan menegur Lakitang, bertanya, kalian ngapain? Itu sebenarnya awalnya. Kalian ngapain? Kami lagi ini masuswari. Muncullah percakapan di sana. Kenapa ada perumpamaan ini? Putor songon Lakitang, piu songon tadi. Kenapa ada perumpamaan seperti ini? Lalu dijawablah sama Lakitang, awalnya badan kami tidak berbelok seperti sekarang, badan kami lurus. Itu awal ceritanya. Jadi ceritanya seperti ini.
Jadi awalnya itu Lakitang jalan ya biasa aja, seperti jalan aja biasa di tanah kering gitu. Jalan dia biasa. Jadi waktu satu hari dia kawan Lakitang beramai-ramai dia lagi jalan-jalan, ada jalan ke suatu tempat. Jadi waktu mereka lapar, dilihat bahwa ada daun at-tajau. At-tajau ini mirip seperti jambu itu ya. Mirip seperti jambu. Jadi kawanan Lakitang ini tersebut mulai memanjat pohon dan menghabiskan daun dan buahnya juga. Dihabiskan di semua itu. Jadi pas lagi Lakitang menggerogoti jambu ini, menggerogoti at-tajau ini, datanglah pemilik pohon tersebut dan marah. Jadi mereka diturunkan dengan paksa dan kakinya dipotongi semua. Dan potongilah kaki-kaki Lakitang itu, dipotongi. Jadi bukan dipotongi, masih dikumpulkan dulu. Mereka masih dikumpulkan dan dibawa ke sidang. Di sidang itulah berkumpul semua orang, baik masyarakat, baik tetua adat, semua kumpul di situ. Ada raja dan tetua adat. Apa hukuman yang diberikan kepada mereka? Jadi apa hukuman yang akan diberikan kepada? Jadi mereka bersepakat bahwa Lakitang itu tidak dibunuh. Jangan dibunuh. Tapi kaki mereka dipenggal dan ditenggelamkan di sungai. Kakinya dipenggal dan habis itu ditenggelamkan ke sungai. Jadi jadi artinya kan kalau kaki dipenggal ya sakit lah kan. Kaki dulu nggak ada lagi sakit. Jadi supaya mengurangi rasa sakit mereka. Mereka menjilat kaki mereka yang terpotong itu, jadi badannya potong. Jadi bisa bayangkan kenapa gitu kan? Ini kakinya kan dipotong, terus lagi dia sendiri menjilat kakinya. Itu makanya badan jadi potong, dia. Jadi awalnya bisa jalan bagus, jadi bentuknya jadi potong. Terus lagi dah begitu di kepala mereka tumbuhlah. Jadi potong badannya karena kepalanya menjilat kakinya, jadi untuk meraih kaki yang terpotong itu. Dan di kepala mereka tumbuhlah seperti kapur yang kemudian menggumpal hitam dan berat. Maka dari itu mau tidak mau kawanan di Lakitang itu harus menyesuaikan diri dengan keadaan mereka tersebut. Sesuai dengan apa yang saya lihat di YouTube itu, bahwa Lakitang itu memang cangkang dia hitam. Sesuai. Makanya saya menduga Lakitang ini sama Lakitang yang dimaksud orang Minang itu sama dengan Lakitang yang dipahami di sini. Ya mungkin kalau teman-teman yang tahu Lakitang ya mungkin bisa kita berbagi cerita ya. Saya belum pernah melihat bagaimana bentuk Lakitang itu. Saya belum pernah lihat. Jadi kalau teman-teman yang tahu cerita ini bisa kita tahu tentang Lakitang, bisa kita berbagi cerita. Ya bisa komen nanti postingan kita. Atau kita bisa berbagi cerita. Ya, jadi artinya nanti kapur itu kemudian menggumpal hitam dan berat, maka dari itu jadi menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Maka mereka sudah berbiasalah membawa beban yang berat. Jadi itulah menjadi rumahnya. Jadi itulah menjadi rumahnya. Sudah seperti di punggung mereka. Itu sebabnya Lakitang gabe hapu nah hinilang gabe mapu. Jadi itulah sebabnya muncul peribahasa seperti ini. Lakitang gabe hapu nah hinilang gabe mapu. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ada ungkapan yang mirip seperti juga dikatakan uang hantu dimakan setan. Uang hantu dimakan setan. Artinya uang diperoleh dengan cara yang tidak halal itu. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, ya akhirnya dia Ya ada lagi, akhirnya habis itu tak berguna gabe dang hasil abe. Yang disampaikan tadi oleh Tuan Siahaan, Mangaraja asal Siahaan. Yang jadi Mangaraja asal Siahaan. Itu cerita tentang Lakitang. Habis bercerita Lakitang mengapa dia jadi seperti ini. Jadi Hije pun dengar juga dia di Hije itu tunduk sambil nangis dia itu. Selanjutnya Lakitang bertanya kepada Hije, mengapa kakimu masih gejang? Maksudnya beda kok apa namanya pincang itu seperti beda tingginya gitu ya. Jadi dikatakan, mereka ada percakapan tadi dikatakan Hije mendengar pertanyaan dari Lakitang menjawab, sepertinya sama terjadi sepertinya kita mendapat hukuman yang sama. Aku juga mendapat tindakan hukum seperti itu juga sehingga nasibku seperti ini. Jadi kisah mereka seperti ini. Tentang Hije, tadi tentang apa? Lakitang. Lakitang.
Jadi di satu hari ada kawanan jadi waktu itu Hijai Kijang. Ya, Hijai sedang berjalan ke sebuah desa yang banyak penghuninya namun tidak sehat ya. Maksudnya dia apa? Ya tidak bedalah misalnya bedalah perilakunya, nggak kompak gitu. Satu kampung nggak kompak. Ini satu kampung nggak kompak, lebih parah lagi kalau satu rumah nggak kompak. Itu jadi parah lagi. Ya itu lebih parah lagi. Misalnya saat satu mau kemana, ya beda, jadi pusing ya. Jadi karena itulah sirasatnya Hijai itu timbullah dalam pikiran Hijai untuk mencuri jagung. Jadi mereka mencuri jagung dari tetangga tersebut ya, mencuri jagung agar mereka saling curiga. Jadi kan karena apa? Karena ini sifatnya begini, saya nggak cocok lah, satu kampung itu nggak cocok sifatnya, nggak cocok, jadi Saling nuduh. supaya saling tuduh itu maksudnya. Nah, saling nggak cocok gitu. Jadi artinya udah ada kondisi seperti ini ya, makin digara-garai lagi gitu kan. Jadi artinya jadi Hijai ini beberapa kali Hijai melakukan melakukannya tidak pernah ketahuan, sekali, dua kali, tiga kali, berapa kali. Ada berapa kali itu sampai ketahuan. Ujungnya sekali, dua kali, beberapa kali mereka seperti itu nggak ketahuan. Jadi akibatnya penduduk sekampung itu berkelahi. Misalnya berkelahi, kau curi ya jagungku ya. Apa pula gitu lah, jadi saling tuduh lah. Kau curi jagungku ya, berkelahi. Jadi artinya suatu saat itu dijeratlah, dicobalah ini Hijai ini dijerat. Jadi ketika mencuri jagung, salah satu Hijai tersebut terkena jerat yang ditanam pemilik kebun tersebut. Dia mencoba melepaskan diri dengan sekuat tenaga, tapi makin kuat kakinya terikat pada jeratan tersebut dan tak bisa lepas. Makin berontak, tak bisa lepas. Jadi pas udah mau apa kan, udah terjerat deh, itu datanglah yang punya. Jadi dia udah ketahuan lah itu. Jadi akhirnya datang yang punya, dia sangat kecewa karena si tersebut berlaku jahat sehingga dia membuat seisi kampung saling tuduh dan saling tekal. Udah ketahuan ya, jadi yang punya dapat, kau banyak ya, gitu. Kedapatan kamu ketahuan. Jadilah Hijai itu diseretlah Hijai itu. Dia kan wajah sedih. Hijai memohon kepada pemilik tersebut itu dilepaskan, namun pemilik tersebut tak mau. Malah dibawa satu kampung itu bersidang, dikumpulkan satu kampung itu, dibawa ke tengah halaman. Di bahasa Batak tengah halaman dibilang poguni halaman. Maksudnya macam ya tengah halaman rumah gitu ya. Di sanalah dikumpulkan satu kampung tersebut Mereka sepakat bahwa kaki Hijai tersebut dipenggal, nggak dibunuh. Sama gitu. Sama. Dipenggal kakinya. Jadi di sini ceritanya, kalau awalnya kan ceritanya ini Hijai ini jalan seperti gitu loh. Iya, dan aku juga merhatiin kalau misalnya dipenggal terus habis itu dia katanya pakai tangan kan. Jadi tangan jadi kakinya. Jadi berarti dia dua kaki, terus akhirnya untuk mengkompensasi karena yang kakinya dipenggal nggak bisa jalan dengan baik, karena juga pakai tangannya. Pakai tangan. Jadi 4. Jadi sepertilah kita lihat Hijai itu. Jadi makanya ditengok dia masih gejangi katanya, masih gejangi. Nah, jadi kaki itu dipenggal. Jadi habis dipenggal lah kakinya. Hijai ini ya diobati kakinya. Bayangkan gimana pula ini makanya dihilangkan di fabel. Kalau masa binatang mengobati kaki sendiri, yang mengobati kaki binatang ya orang lah, ya kan? Masa dia mengobati diri sendiri? Ya mungkin kalau kita bicara ya binatang bisa mengobati dirinya paling melalui makanan biasa gitu kan. Ini kalau diobati kakinya ya sembuh kakinya memang, tapi saya rasa makanya dikatakan dia kelasnya ini fabel ya, saya katakan ini kelasnya fabel ya. Diobati dan sembuh, tapi ya nggak bisa lagi dia jalan. Maka dari itu dia menggunakan tangannya untuk menjadi kakinya. Itulah sebabnya Hijai menjadi seperti itu dia jalannya. Jadi apa? Jadi artinya sudah mereka ceritakan. Kita bercerita, inilah kisahku. Hijai bercerita, inilah kisahku atau kisah kami ya. Ini kisah kami. Dikatakan bahwa orang yang melakukan yang salah, jadi orang yang melakukan yang salah pasti akan kedapatan. Bagaimana caranya pasti kedapatan. Tapi waktu itu cerita, tapi ada juga sih waktu itu ceritanya belakangan ini
ada banyak pencuri yang gemuk badannya, memperkaya diri dengan barang milik orang lain, namun hukuman belum diberikan kepadanya. Jadi mereka berpikir, jadi artinya nanti ada pasti, walaupun begitu, walaupun mereka tidak tersentuh hukum, pasti ada nanti masa yang dia kena. Pasti ada masa yang dia kena. Pasti ada masa yang dia kena. Jadi pada waktunya nanti, walaupun dia tidak dapat hukum, yang pasti Maha Kuasa yang akan memberikan hukuman kepadanya, dan pastinya bukan sekarang, melainkan bukan sekarang, bisa kepada keturunannya, bisa kepada keturunan mereka hukuman itu berlaku. Jadilah cerita yang disampaikan sampaikan ini ya, bisa saya ya yakin aja cerita ini memang dikarang, karena apa, berdasarkan keadaan gitu. Kayak HJ saya belum pernah lihat, tapi ada cerita yang mau disampaikan gitu, ada pula yang mau disampaikan, ada narasi didaktik di sana disampaikan itu, bahwa supaya kita hidup yang lurus-lurus saja, yang benar-benar aja, jangan pula barang orang mau kita ambil pula, dan seterusnya. Itu disampaikan oleh Tuan Siagian melalui ceritanya. Jadi memang kalau saya tampilkan, kalau Langkitang ya oke lah, Langkitang ya punya kisah sendiri, tapi Gigi juga punya kisah sendiri. Tapi kalau obrolan mereka ini saya nggak yakin, karena HJ tadi, karena HJ saya belum pernah mengetahui HJ itu ya mungkin inilah cerita yang kali ini yang saya pilih kali ini ya, supaya ada variasi, karena sebelumnya saya pilih yang agak keras itu kemarin kan, yang kemarin Pohon Kehidupan, terus lagi Tunggal Penentuan itu keras itu. Kali ini yang agak lebih ringan, supaya juga kita punya turi-turian yang berisi poda begini, yang juga nanti selain ini juga ada dikenalkan melalui turi-turian, melalui umpama atau melalui umpasa begitu ya, disampaikan oleh leluhur kita. Ya sekian, mungkin ada mau komentar? Oke, terima kasih banyak Bang Yuri. Tadi sembari aku mendengarkan, aku mengambil beberapa simpulan, misalnya kayak bahwa Langkitan dan HJ ini biasanya dalam fabel Indonesia itu kita mendengar, kita membaca kejadian seakan kejadian itu sedang terjadi. Jadi penuturan kisahnya itu pada suatu hari ada begini, kemudian begini. Sementara ini adalah 2 ekor binatang yang duduk bareng lalu melakukan rekoleksi terhadap kejadian. Jadi itu sendiri bentuk fabelnya udah merupakan sebuah refleksi dari kedua hewan tersebut. Menurut aku itu menarik, karena biasanya kayak misalnya kan HJ itu tadi salah satu terjemahan yang padan dalam bahasa Indonesia itu dia kancil kan. Kancil itu kan sosok yang sudah sangat familiar ya buat orang-orangnya, terutama anak-anak kecil yang dikenalkan pada fabel di Indonesia. Biasanya kancil itu dia walaupun dia licik, cerdik, tapi dianggap sebagai seekor hewan yang jenaka. Dan salah satu cerita yang paling populer adalah dia menipu buaya yang mau memakan barisan buaya yang mau memakan dia. Jadi kancil itu juga dianggap dia memang licik sih, tapi lucu gitu, jenaka. Sementara di sini keras juga menurutku hukumannya, walaupun nggak segelap kisah atau segelap atau keras kisah-kisah yang sebelumnya, tapi bahwa kemudian kakinya dipotong, kemudian itu juga jadi pelajaran buat dia bahwa dan mengingatkan aku juga sama salah satu ungkapan yang ada hubungan dengan binatang juga, sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga gitu. Bahwa ya kalau misalnya sesuatu hal buruk yang saya lakukan nantinya akan tertangkap dan akan ada ganjarannya. Terus juga aku mau nanya pendapat pribadi Bang Yuri sih. Salah satu juga yang aku perhatikan di sini adalah 2 hewan ini seolah menjadi hama di antara manusia. Bahwa yang pertama tuh dia memakan habis daun-daunan dari perkebunan, yang kedua itu dia mencuri buah-buahan. Apakah ada hubungannya dengan kenapa binatang-binatang ini jadi seolah kenapa poda jadi tersampaikan melalui binatang-binatang yang berbuat curang dengan cara merusak tanaman-tanaman? Apakah ada hubungannya dengan gaya hidup agrikultural
masyarakat Batak pada saat itu? Ya, mengenai gaya agrikultura kan biasanya kalau kita tahu ya binatang ini tentu dia makan tumbuhan gitu, makan tumbuhan, makan rumput gitu kan. Ya bisa apa tadi aku bilang ya, melalui ini karena kondisi agrikultura itu ya manusia tentu berinteraksi dengan binatang-binatang. Ya tentunya karena apa? Tentu bisa kita tanam padi. Ya kita tanam padi bukan padi aja yang datang. Itu bukan padi aja yang datang. Ada juga datang rumput lah, ada juga datang bagurung lah, ada datang aporik lah. Itu juga kita mau juga kalau mereka datang kan ya hasil panen yang kita makan yang bisa kita dapat harusnya katakanlah 100 kilo misalkan ya 100 kilo ya, ini cuma 80 kilo karena diganggu oleh hama ini. Makanya itu juga makanya kan orang membuat kesal gitu ya, supaya nggak dapat ini dia ditangkapi lah, ditangkapi. Contohnya kan itu makanya ada kebiasaan juga orang dari agrikultur ini diusir itu burung pipit, Orang-orangan sawah. dibuat lah pakai orang sawah ya, dibuat orang-orang sawah atau dibuat itu kalau di teman-teman kita saya mungkin CMIIW ya, CMIIW, correct me if I'm wrong. Ya teman-teman Sunda itu yang bersawah itu juga dia. Jadi untuk mengusir burung itu kayak dibuatnya peluit. Jadi suara peluit ini seperti mirip serangga yang nggak disukai sama ini nggak disukai sama burung pipit. Jadi dibunyikannya suaranya mirip itu ya serangga. Itu ngusir itu. Jadi karena orang nggak suka itulah makanya ada budaya agrikultur ini, ada kayak ceritakan hama. Jadi orang kena kesal dia dijeraknya lah ini bisa dimakan. Itu juga biasanya selain itu juga ada juga orang menjerat aili. Tahu aili? Enggak. Celeng, gondit. Oh iya, celeng aku pernah dengar. Nah, itu juga sering mengganggu juga itu. Itu juga dijerat orang untuk itu dimakan. Nah, dimakan. Dan juga kebiasaan berburu juga ini. Itulah dalam budaya agrikultur juga, makanya makanya orang menyampaikan mengenai hal seperti ini. Itu saya kata. Oke. Tadi aku lihat jadi sumber utama dari cerita ini, fabel ini adalah dari Tuan LD Siagian. Iya, LD Siagian. Ada versi-versi lain nggak ketika abang research soal cerita ini? Enggak ada. Makanya dari internet itu ini juga dibaginya. Jadi memang ini sumber utamanya, narasumber Makanya saya pilih karena kan internet pun saya coba variasi ceritanya Lakitan dan Hije ini hanya ini saja. Bahkan itu ada juga saya dapat lagi untuk Jamita Minggu. Untuk Jamita Minggu ini juga dipakai itu. Nah, maksudnya mereka mau menyampaikan unang haliangi jangan miliki harta milik sesamamu. Nah, itu mau menyampaikan itu. Iya. Jadi dikaitkannya ke dalam cerita hal kebetulan itu ya kebetulan Pak Jamitanya mau begitu. Oke, jadi ini kan jadi bisa kita bilang bahwa Lakitan dan Hije ini dua-duanya hewan yang masih dibilang mitos ya, karena kita nggak tahu sebenarnya bentukannya seperti apa. Enggak kalau dibilang mitos enggak juga sih. Karena ada yang mirip-mirip gitu. Ada mirip juga kayak Lakitan kan ada dikatakan disampaikan oleh tadi ada cerita Siahan tadi itu bentuknya begini ya, berarti memang ada hewannya. Dan memang yang dijadikan juga bahan makanan untuk orang makan bisa dimakan lagi makan. Oke. Tapi kalau Hije? Kalau Hije ya tadi kijang ya. Tapi ada saya mencari versi yang kan diketahui orang kancil gitu kan. Saya cari kancil itu bagaimana? Kancil itu bagaimana? Ya, kejut juga sih karena setahu saya kancil itu ya ukurannya seperti kambing gitu kan ya. Seperti kambing, seperti kijang gitu kan ya. Ternyata saya lihat itu kancil itu memang bentuk badannya memang iya, tapi ukurannya hampir seperti tikus. Kecil ternyata. Saya kira gini upaya kancil ya. Kupikir memang kecil itu besar loh. Ini kok suara tikus dia. Iya, selama dari dulu kupikir seukuran kijang ya. Ukuran kijang. Tapi ternyata lebih mirip tikus ya. Ukuran seperti tikus. Oh, oke. Mungkin itu juga gesit, lihai gitu kan. Jadi karena di ukuran kecil.
Enggak, karena dikatakan gesit gitu dijerat orang ya gitu yang saya pikirkan ya kayaknya kencing itu ternyata nggak sebesar itu. Oh ya, terus tadi di awal juga Abang bilang bahwa ini ada, apakah fabel ini yang kemudian biasanya kan kalau dalam misalnya Aesop's Fable, kalau yang versi barat ada Aesop's Fable, biasanya di akhir cerita itulah ada semacam pelajaran moral. Ya. Kalau kita kan ada umpama, yang tadi umpama, umpasa. Nah tadi di awal dibilang bahwa ada umpama, apakah umpama ini yang mengilhami atau menjadi dasar dari fabel ini, atau sebaliknya ketika kita mendengar fabel ini bahwa kita bisa menarik pelajaran moral yang bisa disarikan dalam satu peribahasa atau satu ungkapan dalam bahasa Batak? Bisa juga dari umpama dibuat orang apa, bisa juga dari umpama dibuat jadi fabel, bisa itu. Bisa juga dari sebaliknya yang udah ada dijadikan apa, jadikan fabel. Biasanya fabelnya, pastinya cerita fabelnya ada. Baru inilah Jadi pelajaran umpama. yang bisa kau ambil gitu. Ya bisa juga gitu. Contohnya kan ada, saya ingat juga itu. Memang objek memang ada, dikatakan dia dang dapotan hail anggoso tigog tuh. Ada perumpamaan begitu. Artinya apa? Kita tidak akan menjumpai kail yang lurus. Nah, itu juga ada gitu peribahasa juga gitu. Nah, peribahasa sampaikan begitu. Oke deh. Kalau dari aku kayak segitu aja sih Bang. Dan tadi ceritanya sangat menarik, aku jadi punya banyak catatan. Kira-kira ada overview terakhir nggak dari Abang? Apa ketika kesan menarik ketika Abang riset soal cerita ini? Apa yang membuat Abang kemudian pengen mengangkat ceritanya? Pengen mengangkat, kalau kenapa saya mengangkat cerita ini awalnya, salah satu juga ya apa namanya, poda orang tua itu kan, melalui cara orang tua itu memberikan poda, memberi nasihat itu, ya tentu melalui cara-cara yang bisa ditangkap, yang disenangi tentunya. Apalagi kebiasaan orang Indonesia, kebiasaan itu kan ada istilah dongeng sebelum tidur. Jadi anak itu didongeng-dongengi sampai dia senang ketiduran. Nah, itu saya pikir kenapa ada begini ya. Kenapa saya pilihkan ini cerita ini. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari tumbuh kembang orang-orang Batak ketika kecil mendengarkan cerita-cerita, mendengarkan poda dari orang tuanya melalui cerita-cerita yang didongengkan sebelum tidur gitu. Bisa begitu. Oke deh, jadi dengan demikian kita tutup diskusi ke-7 dari Batakologi. Terima kasih karena telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa lagi di diskusi Batakologi yang ke-8 berikutnya.